Selamat datang di TKA. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mama Papa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Yunita. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Iya, bahagia sekali. Minggu ini kembali lagi kita bertemu, kembali dengan anak-anak dan ibu guru walaupun di online. Iya. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan berkati dan bimbing kami agar kami semua bisa menjadi anak yang baik dan pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi satu lagu ya. Jujur apa? Jujur. Ya. Yang belum bisa ikutin Bu Diana, lama-lama pasti bisa. Yang sudah bisa, kuat ya. 1, 2, 3. J-U-R J-U-R Jujur, jujur, jujur. Jujur, 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 jujur. J-U-R J-U-R Jujur, jujur, jujur. Jujur, 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 jujur. Ku mau jadi anak jujur, tidak suka berbohong, berkata yang sebenarnya, seperti yang Tuhan mau. Wow, 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 yes. J-U-R J-U-R Jujur, jujur, jujur. Jujur, 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 jujur. Iya. Hari ini tema kita bercerita tentang Aku Tidak Mau Berbohong, judulnya. Nah, natsnya atau ayat Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Siapa yang tahu gambar apa ini? Iya, betul, gambar Pinocchio. Kenapa Pinocchio? Hidungnya panjang. Dia kaget, kenapa kok hidungnya panjang? Karena dia suka berbohong, makanya dia mendapat hidung yang panjang. Hidungnya bertambah panjang kalau dia suka berbohong. Tapi Bu Diana gak mau cerita tentang Pinocchio. Bu Diana akan cerita tentang seorang gembala. Gembala itu apa? Gembala adalah penjaga domba atau kambing. Nah, dulu kala itu gembala itu mengembalakan kambingnya itu di padang rumput. Nah, kemudian kambingnya dibiarkan, mereka makan rumput dan si gembala ini menunggui domba-dombanya. Nah, hari itu dia merasa bosan sekali. Apa ya ini yang akan aku lakukan? Aku pengen melakukan kegiatan, tapi aku bingung apa ya ini ya. Akhirnya nih aku ada ide. Aku akan berteriak-teriak, minta tolong supaya orang-orang datang ke sini. Dan aku akan senang sekali. Akhirnya si gembala ini berteriak-teriak, tolong, tolong, ada serigala yang akan memakan domba-dombaku, tolong, tolong. Orang yang mendengar nih, waduh, ada apa itu? Kasihan sekali. Mereka berduyun-duyun datang ke padang rumput itu dan menemui si gembala ini. Dan gembala ini apa yang dia lakukan? Dia ketawa ngekek-ngekek. Kalian tapi bohong, tapi bohong. Akhirnya orang-orang ini kecewa dan sedih dan mereka pulang. Tahu kayak gitu aku gak datang. Kenapa sih dia itu bohong-bohong? Itulah sih gembala itu, dia nakal nak. Dia suka berbohong.
Tapi apa yang akhirnya yang terjadi padanya? Wah, di saat gembala sedang ngantuk nih, mau ngantuk nih, tiba-tiba datang serigala beneran. Serigala itu makan domba-domba si gembala. Kemudian gembala kaget dan dia berteriak, "Tolong, tolong! Ini ada apa? Ada serigala beneran ini. Tolong, tolong!" Tapi semua orang tidak ada yang mempercayainya. Karena gembala pernah berbohong, makanya dia tidak dipercaya lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Domba-domba itu dimakan oleh serigala. Akhirnya rugi deh gembala ini, sedih. Itulah akibat berbohong. Nah, di Alkitab pun ada cerita tentang seorang Bapak Ananias dan Ibu Safira. Dia berbohong karena dia menahan hasil penjualan tanahnya yang harusnya diserahkan kepada Bapak Petrus, tidak diserahkan. Dan akhirnya Bapak Petrus menegur dan meminta pertanggungjawaban Bapak Ananias dan Ibu Safira ini. Dan akhirnya Ibu Safira dan Bapak Ananias ini mendapat merugikan dirinya sendiri. Ya. Nah, itulah anak-anak yang suka berbohong. Hari ini kita diingatkan, kita belajar untuk tidak suka berbohong. Karena jika kita suka berbohong, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak akan mempercaya kita. Dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya nak ya? Oke. Di Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mau berkata jujur kepada siapapun, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan belajar tentang berbagai macam hewan yang hidupnya di air. Apa saja anak-anak? Betul, ada berbagai macam jenis ikan. Kemudian ada ubur-ubur, ada cumi-cumi, gurita, kuda laut, anjing laut, bintang laut, dan banyak lagi ya. Nah, kegiatannya hari ini kita akan ambil buku tugas halaman 3. Kita akan melingkari binatang yang hidupnya di air. Di sini ada apa aja? Oh, kuda laut. Nah, dilingkarin. Kemudian cumi-cumi juga hidup di laut. Ikan lumba-lumba hidup di laut, kita lingkarin. Kemudian kerang juga hidup di laut, kita ingat ikan. Ya, setelah itu dihitung jumlahnya ada berapa. Ya. Setelah mendapatkan jumlahnya, anak-anak tulis di kotak yang tersedia ini. Bisa? Pasti bisa. Kemudian setelah selesai, halaman 14. Halaman 14 ada berbagai macam hewan nih. Ada hewan yang hidupnya di darat, ada yang di udara seperti kupu-kupu, ada yang di air, ikan, dan ada yang terbang, yaitu lebah. Nah, anak-anak disuruh menghitung, membilang ada berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian diwarnailah angka 4. Seperti itu seterusnya. Bisa? Nah, yang ketiga adalah menirukan angka 8. Dimulai dari angka 1 ini. Ya, terus selesai. Kemudian anak-anak belajar menulis angka 8. Bisa? Ya. Yang selanjutnya, yang keempat adalah gambar
ubur-ubur. Kita akan membuat gambar ubur-ubur. Nah, dari gambar ini anak-anak boleh diwarnai warna kesukaan anak-anak. Terserah anak-anak sukanya warna apa. Kemudian anak-anak warnai, setelah warnain, digunting. Dia apa? Digunting. Seperti ini contohnya. Setelah digunting, nanti ambil gunting. Kemudian ini nih, ininya kan digunting nih kecil-kecil nih. Kemudian, nah seperti ini nak. Kalau anak-anak nggak bisa, nanti mamanya boleh dibantu. Oke? Pasti bisa. Supaya keriting. Nah, kan persis ubur-ubur. Nah, anak pernah lihat gambar ubur-ubur? Seperti ini. Nah, ini dia gambar ubur-uburnya, bagus? Kemudian difoto ya. Semuanya pekerjaan hari ini difoto, kemudian dikirimkan ibu guru. Oke, siap? Terima kasih anak-anak.